Hai Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku VJ dan kita masih ngobrol sama Kak Sinkey, Cynthia Turkey. Ini menarik banget sih, nama famousnya itu Cynthia Turkey. Dan dimana Turki ini merupakan negara impian seorang Kak Cynthia gitu. Kak Cynthia, aku masih penasaran dan mungkin Sobat Milenial penasaran. Nih kenapa sih Kak Sinkey gitu ya? Sampai pada akhirnya punya nama famous Kak Sinkey ini, Cynthia Turkey ini. Kenapa Kak Cynthia itu punya impian di negara Turki itu apa sih? Kenapa tertarik di negara Turki itu? Karena negara Turki itu negara awal mulanya sebuah peradaban tentang menulis. Nah, jadi Kak, saya tuh bukan hanya menulis di dunia tulis menulis, tapi saya juga terjun ke dunia tulis menulis dalam Islam seperti kaligrafi atau khat kayak gitu Kak. Nah, dari situ banyak dari kaligrafer dunia yang mana berasal dari dunia Turki gitu Kak. Jadi ada ornamen yang mana di ornamen itu ada di suatu daerah yang bernama Bursa. Nah, itu juga ada ornamen yang ukirannya itu menggambarkan khot yang yang Islamik gitu, yang mempunyai makna. Jadi filosofi dari makna tersebut itu bisa menuangkan sebuah ide gagasannya kaligrafer itu gitu. Jadi menulis itu bukan hanya menulis artikel atau menulis yang lain gitu. Jadi menulis itu juga bisa kita tuangkan menjadi cita-cita menulis ayat Al-Quran atau mushaf Al-Quran gitu Kak. Itu sih ya, ada beberapa tulisan yang itu merupakan seni dalam mungkin bisa menjadi sebuah dakwah Islam gitu ya. Mungkin tadi Kak Cynthia bilang gitu ya, kalau ternyata Kak Cynthia tuh nggak concern di bidang karya tulis ilmiah aja, tapi ternyata juga menyukai dunia tulis menulis, khususnya di dalam khat, kaligrafi dan lain sebagainya. Ini menarik banget sih. Ini kalau boleh tahu nih Kak Cynthia, secara umum gitu ya, yang menyukai di dunia penulisan banget gitu ya, kalau zaman sekarang nyebutnya mungkin penulis able gitu ya. Nih Kak Cynthia, selama ini menjadi seorang penulis gitu ya, yang menyukai di bidang karya tulis dan lain sebagainya, tantangan terbesar apa selama ini yang mungkin Kak Cynthia alami? Tantangannya mungkin dari diri sendiri, dari diri sendiri yang mana itu terkadang moodnya nggak, ya gimana ya Kak ya, kalau misalnya cewek itu moodnya mood swing. Terkadang enak, terkadang enggak gitu ya. Jadi mood itu yang mempengaruhi segalanya Kak. Jadi ketika mood itu datang, ya udah Kak. Jadi tidak akan terselesaikan itu. Jadi tulis menulis itu tuh biasa tuh bisa pending 1 tahun, 2 tahun gitu. Contohnya seperti saya juga dulu pernah mengalami ada sedikit problem gitu Kak. Nah, jadi untuk dunia tulis menulis itu bisa sampai 1 tahun 2 tahun itu vakum gitu Kak. Nah, dari situ tuh belum bisa menyeimbangkan antara waktu dan hobinya sendiri gitu. Dan ini juga termasuk salah satu hiburan. Tapi bagi saya untuk seperti orang-orang berkata healing gitu kan, this my healing gitu, this time for healing. Nah for healing itu bagi saya tuh ya untuk menuangkan ekspresi, untuk menuangkan healing itu dia dari tulis menulis itu, dari tulis menulis ilmiah atau dalam tulis menulis khat kayak gitu Kak. Jadi healingnya tuh ya nulis gitu ya. Dengan menulis itu mungkin jadi energinya lah makin-makin. Tapi maksudnya dari Kak Cynthia sendiri yang tadi Kak Cynthia bilang gitu kan, maksudnya tantangan terbesar kadang diri sendiri yang kadang ya mood swing gitu. Kadang moodnya bagus, kadang enggak gitu ya. Apalagi kita sebagai perempuan yang ngerasa stabilnya tuh kadang suka berubah-ubah gitu. Ini Kak Cynthia biasanya kalau ngomongin soal me time gitu ya, untuk membangun inspirasi dalam dunia kepenulisan ini biasanya Kak Cynthia ngapain sih untuk punya inspirasi menulis? Untuk inspirasi menulis tuh biasanya saya tuh ini Kak, biasanya ada bazar-bazar atau ada event-event buku kayak gitu. Itu saya hanya suka mengumpulkan dan ya beli aja gitu. Nah, tapi nggak tahu itu bacanya kapan, yang penting beli aja gitu. Nah, sewaktu-waktu
ada suatu event yang yang mengajak kita itu membuka buku itu gitu Kak. Jadi ternyata hanya membeli buku aja bisa tercurahkan lah event itu di dunia tulis menulis gitu Kak. Jadi dari hobinya itu suka beli buku tapi nggak pernah dibaca kayak gitu Kak. Nah tapi ketika menulis itu kita bakal terpaksa untuk membuka buku itu Kak gitu. Jadi pastinya tadi malah ini benar-benar saking sukanya ya kalau emang passion menulis tuh gitu. Orang mungkin orang me time-nya healing kemana gitu. Ini kakak mengikuti ke Gramet, event-event ke Gramedia gitu Kak. Ke perpustakaan gitu Kak. Enggak tahu kenapa ya Kak ya. Iya. Luar biasa. Ini udah passion banget sih. Udah kalau misalkan ini udah bestie banget sama buku-buku gitu ya. Yes. Jadi pastinya ini me time-nya ya dengan kembali lagi kepada buku-buku, bazar-bazar kayak gitu. Yang tadi ya kadang kita beli aja gitu untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi ya itu loh menumbuhkan rasa ingin nulis kembali gitu ya. Kalau boleh tahu selain momen event internasional yang sampai pada akhirnya kakak membuat semangat gitu ya untuk menulis, ada gak momen sendiri sampai pada akhirnya kakak ngerasa untuk concern aja di bidang nulis gitu? Ada juga Kak, ya perlombaan-perlombaan yang mana hanya mengikuti lomba, dan itu ada satu event, ini yang event dalam hidup saya nih benar-benar sesuatu yang spesial, yang mana itu ada event karya tulis ilmiah yang diadakan dari Ustadz Adi Hidayat, yang mana itu ada 60.000 orang yang mengirimkan artikel tersebut ke pusat atau ke admin dari Ustadz Adi Hidayat sendiri. Nah itu terpilih hanya 10 orang Kak, jadi ada juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga, dan ada juara favoritnya. Nah, alhamdulillah saya masuk ke dunia ke bagian 10 karya tulis terbaik itu Kak. Dan itu nominasinya paling sebelum akhir gitu Kak. Jadi paling mengejutkan gitu. Kok ada gitu kan seorang Cynthia masuk gitu. Walaupun baru pertama kali mencoba nulis, kok bisa sampai tingkat nasional atau bersama eventnya bersama Ustadz Adi Hidayat kayak gitu. Jadi nominasi yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat mengharukan gitu Kak. Luar biasa sih. Dari berapa tadi? 60.000? 60.000 Kak, ya. 60.000 masuk bagian dari 10 besar karya-karya. Waduh, luar biasa sekali. Ini prestasi yang sangat luar biasa gitu ya. Masih milenial gitu ya, tulisannya sudah masuk nominasi menjadi karya tulis yang luar biasa banget sih pasti ya Kak Cinke. Ini sangat memotivasi sobat milenial di rumah. Tapi apa sih Kak motivasi terbesar kakak sampai pada akhirnya fokus di dalam dunia menulis ini? Motivasi terbesar saya adalah dukungan dari orang tua Kak. Jadi dari orang tua sendiri, dulu itu sebelum tidur itu orang tua itu sering mendongeng gitu Kak. Jadi kayak ada dongeng anak kecil kayak gitu kan Kak, sekedar hiburan atau sekedar cerita kayak gitu. Jadi dari situ mindset anak itu bakal berkembang. Jadi dari pengalaman psikologi umum itu menyatakan apabila ada ilmu atau ada serapan dari anak tersebut, itu pendidikan dari orang tuanya, maka itu bakal jadi passionnya nanti ketika besar gitu. Nah dari situ orang tua tuh awalnya juga nggak nyangka kalau misalnya passion anaknya sendiri itu di dunia tulis menulis, karena selama ini tuh hanya banyak ke dunia olahraga gitu Kak. Jadi sempat waktu MTS dan aliyah itu saya juga sering ikut lomba di tingkat kabupaten, nasional itu dalam event olahraga gitu Kak. Jadi olahraga lari terutama ya Kak ya. Jadi olahraga lari itu sering dapat nominasi gitu. Kalau enggak ya 1, 2 gitu Kak. Ya tapi jangan nominasi lari dari kenyataan ya Kak ya. Jadi hanya nominasi untuk juara gitu. Ini lari olahraga ya pemirsa, ini bisa perlu diluruskan, ini lari. Oke, luar biasa. Ini Kak Cynthia tadi menarik sih, maksudnya Kak Cynthia motivasi terbesarnya adalah karena
dukungan orang tua yang sangat luar biasa. Dari dulu dituntut untuk maksudnya mendengarkan dongeng sampai pada akhirnya ya menyukai cerita-cerita hayalan-hayalan yang sampai pada akhirnya mungkin menumbuhkan pikiran-pikiran untuk dituangkan ke dalam tulisan gitu ya mungkin Kak Sinke. Nih Kak Sinke ngomongin soal apa ya, mungkin bisa disebut pegiat literasi gitu ya, sebagai Kak Sinke anak milenial pegiat literasi. Nih kalau ngomongin soal anak milenial, sejauh ini mungkin opini dari Kak Sinke gimana sih ngeliat kaum milenial sekarang khususnya, apakah mungkin milenial sekarang dari Kak Sinke sendiri ya, pandangan Kak Sinke sendiri gimana soal di dunia literasi ini? Untuk dunia literasi saat ini ya juga Indonesia ini masih sedikit ya kayak untuk literasi membaca apalagi. Jadi adanya kita tuh bisa menulis itu ya karena membaca gitu. Jadi dunia membaca saja minim gitu untuk Indonesia, dan nominasi literasi yang terbanyak yang minim itu ya Indonesia di tingkat 61 dari negara-negara yang lain. Jadi ya kemungkinan ada apa dengan Indonesia gitu kan. Padahal kan pendidikan atau tuntunan untuk kita tuh bisa mengetahui sesuatu itu ya dari kita tuh melihat, membaca gitu. Tapi dari anak milenial ini tuh terkadang sukanya membaca yang instan atau sekedar buku, tapi ya cuma hanya ketika dia butuh aja gitu Kak. Jadi ada suatu masalah itu juga yang dipengaruhi dari kebiasaan anak tersebut gitu Kak. Jadi belum dia merasakan dunia itu tuh menyenangkan, tapi dia malah mencoba dunia yang lain gitu. Jadi intinya tuh seperti kita tuh bisa berkolaborasi atau menuangkan rasanya itu ya dari diri sendiri kita juga gitu, bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar gitu. Harusnya kita sebagai kaum milenial harus minimal menumbuhkan rasa ingin membaca, dengan disitulah mungkin menumbuhkan minat literasi yang sangat kuat gitu. Nih menurut Kak Cynthia, apa sih upaya yang mungkin sobat milenial bisa lakukan, khususnya saya sendiri reminder gitu ya, yang mungkin sangat minim membaca dan lain sebagainya, apalagi mungkin buku gitu. Menurut Kak Cynthia, upaya-upaya apa yang mungkin bisa dilakukan mungkin untuk sobat milenial di rumah supaya suka membaca lah minimal? Gimana ya Kak, kalau misalnya untuk diri sendiri atau untuk mengajak orang lain tuh memang susah Kak. Jadi intinya dari kita itu, tujuan kita atau sekedar mengetahui tulisan-tulisan atau kita tuh mengetahui suatu bidang kajian kan juga termasuk kita tuh mendengarkan dan membaca apa yang pembicara atau narasumber menyampaikan gitu Kak. Jadi ya mungkin ada kaitannya dengan kita itu menuangkan suatu. Jadi di samping hobi itu kita tuh tahu kalau misalnya di hobi itu tuh ada sistem membaca atau literasi itu gitu, tapi kita tidak menyadarinya gitu. Jadi ya mungkin kakak sendiri kan seperti ini ya, mungkin bisa nih membaca, oh seperti ini. Jadi kita tuh bukan hanya membaca buku atau membaca yang lain, tapi kita bisa membaca suatu keadaan gitu. Ya apalagi kalau misalnya tentang literasi sendiri tuh dari jurnal atau dari tulisan yang lainnya, kita tuh bisa menuangkannya itu di situ gitu. Ya mungkin dari dunia tulis menulis itu tuh memang tidak bisa dipaksakan, tetapi sekali mencoba dan itu bakal ketagihan gitu cobaannya itu gitu. Jadi kayak mau lagi gitu Kak. Kadang maksudnya menumbuhkan minat literasi itu nggak cuma nulis untuk concern di bidang ya penulis misalkan buku gitu. Hal-hal kecil mungkin bikin caption mungkin bisa jadi ya. Bikin caption yang bagus sesuai dengan kaidah ataupun makna yang bagus gitu dibaca sama orang, itu mungkin bisa salah satu upaya untuk bisa menimbulkan literasi mungkin ya Kak Sinke. Apalagi nih mungkin sobat milenial di rumah lebih sering mungkin baca literasi digital gitu ya, apalagi sekarang mungkin dengan perkembangan era digital ini orang-orang jadi mau nggak mau lebih mudah. Kalau dulu harus ke perpustakaan baca, kalau sekarang internet sudah banyak juga tulisan-tulisan online. Gimana nih Kak, melihat perkembangan dunia digital ini, apakah suatu hal yang sangat bagus ataukah justru malah sesuatu hal yang jadi penghambat gitu sebagai seorang penulis nih Kak? Malah justru itu sangat
memudahkan ya. Jadi dari buku atau kumpulan-kumpulan literasi sendiri sekarang udah banyak gitu. Jadi dari konten-konten atau sekedar tulisan, publish kayak gitu tuh sekarang udah banyak gitu. Nah, malah kita yang sebagai milenial yang hidup di era digital itu lebih bisa memahami atau membandingkan yang mana yang kita ambil maknanya, yang mana kita singkirkan yang kejelekan itu gitu. Jadi mungkin dari situ kita bisa melatih lah gaya literasi kita tuh seperti apa kayak gitu Kak. Jadi lebih menurut saya lebih membantu, tetapi diambil dari sisi positifnya gitu Kak. Tapi kalau misalnya diambil dari sisi negatifnya mungkin banyaknya ya dari main game atau apa. Jadi terlupakan lah literasi-literasi itu gitu. Justru dengan perkembangan era digital ini seharusnya kaum milenial punya sesuatu hal yang inovasinya tinggi untuk mengembangkan di dunia literasi ini ya, harusnya Kak Sinke. Ini kalau ngomong-ngomong tadi Kak Sinke bilang nih, Kak Sinke juga nggak cuma nulis tulisan-tulisan tapi juga menulis jurnal. Ini mungkin agak menarik gitu ya. Apa sih tulisan jurnal, dan mungkin sobat milenial di rumah masih belum tahu nih tulisan jurnal itu bedanya apa sih sama tulisan-tulisan lain. Tapi Kak Sinke jangan dulu dijawab, kita akan jeda dulu. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.